Jadi kan kita bingung di tengah kegentingan 1 minggu, terus akhirnya kita nemu desa ini, udah terjun ke Banyuwangi, ternyata nggak selesai sama riset, cuman bisa kayak Karena kita panik di hari itu juga, kita langsung cari nemu apapun ide kita masukin, terus kita langsung research hari itu juga, kayak langsung oke deh, ini masih setidaknya masih bisa kayak gitu. Biasanya bilang cari coba di sana ada nggak orang yang paling tua, kan bahas tentang regenerasi, jadi kan kita tentunya harus yang paling tua nih sampai yang paling muda gitu kan. Nah akhirnya ketemulah, tanya-tanya atau sama daerah sana, siapa di sini yang masih ngenam tapi udah tua gitu, yang paling tua lah. Akhirnya ketemu Mbah Bu ini gitu. Ada apa aja di Lumajang selain Grace gitu kan? ada banyak banget, jadi di Lumajang itu ada promosi. Sebagai putri Lumajang, mari kita maklumi saja. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakep sana, cakep sini. Makin rame nih. Makin rame ya pekan berikutnya ini. Nah, ini sama seperti minggu lalu, pada pekan ini Akira juga ditemani sama teman-teman dari Universitas Kristen Petra, tepatnya teman-teman dari jurusan Broadcast and Journalism. Di sini ada Grace. Hai. Kemudian ada juga Selin. Hai. Yang akan mewakili kelompoknya untuk ngobrol mengenai film dokumenter terbaru mereka dengan judul Exist. Yeay. Selamat datang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik saja. Oke, baik. Ini adalah intermezzo sebelum saya bertanya lebih deep gitu bertanya lebih deep begitu. Ini aku dapat bocoran mengenai film Exist. Ini judulnya Exist. Apa ceritanya, soal apa nih si Exist ini? Katanya dapat bocoran. Kalau bocoran kan gitu ya. Aku cuma dapat bocoran judulnya loh, Re. Aku diwawancara. Oke, Exist soal apa nih? Biar teman-teman Tribuners tahu. Oke. Jadi Exist ini kita khusus membahas tentang anyaman. Anyaman di Desa Gintangan. Nah, mungkin kakaknya bingung ya, kenapa kok anyaman eksis? Anyaman bukan sama dengan eksis padahal kan ya. Nah gitu. Nah tapi di anyaman ini kita membahas juga mengenai regenerasi gitu Kak. Nanti akan sangat ketara kalau teman-teman semua itu lihat film Exist gitu, Mbak. Ini benar-benar butuh regenerasi. Maka dari itu kita kasih judulnya tuh Exist supaya tetap eksis terus gitu loh. Kita berharap anyaman ini tetap eksis terus. Oke. Emang teman-teman Tribuners bisa nonton film ini selain teman-teman dari Universitas Kristen Petra? Soon mungkin ya Kak. Soon mungkin ya. Mari kita berdoa gitu bersama-sama agar film ini bisa ditonton oleh umum ya. Ya mungkin 5 tahun lagi lah ya Kak.
kelamaan ya. Oh, tapi emang kita nggak upload dulu Kak ke YouTube dan kita nggak upload di sosial media karena kita itu dituntut untuk ikut terlebih dahulu gitu, ikut festival-festival film dokumenter. Oke. Nah, kalau festival itu kan ada persyaratannya, tidak boleh dipublish sebelumnya gitu. Benar. Oke, jadi kalau misal ini teman-teman nanti setelah ikut festival, nah teman-teman Tribuners baru bisa nonton apa sih film Exist itu. Nah, tapi ini Akira akan ngorek-ngorek, ini ada Grace dan juga Celine mengenai film Exist yang kata mereka menceritakan mengenai anyaman. Ini anyaman apa? Terus kenapa anyaman? Nah, ini boleh nggak sih diceritain sama teman-teman Tribuners? Siapa, Celine kah atau aku yang cerita? boleh. Ya, nggak Dari tahu. dari Kak Akira dulu gimana anyaman? dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin kalau di awal kita tuh cari-cari ya. Kenapa ya kita buat film dokumenter kan pasti kita research dulu. Kita research cari sana sini ya. Terus akhirnya kita menemukan nih ada nih yang unik. Oh, ternyata ada loh namanya Desa Gintangan. Dia tuh lucu desanya karena dia tuh benar-benar katanya kalau di internet waktu kita research itu semua masyarakatnya di sana di desa Gintangan tuh bisa menganyam. Kita kayak wow keren. Di garis bawah Kak, nggak hanya bisa menganyam tapi mereka juga mata pencariannya itu dari menganyam. Jadi kalau di internet waktu itu kita cari sekitar 90%. Jadi benar-benar semuanya itu nganyam gitu. Oke. Nah itu kan lumayan wow banget ya. Terus kita akhirnya cari tahu lebih dalam, ternyata oh unik juga. Ternyata kan juga anyaman ini budaya tradisi di Indonesia ya. Dan ternyata dia tuh dari internet diri kita research itu anyaman ini merupakan tradisi tertua di Indonesia. Begitu. Nah kayak kita mencoba untuk mengkorek-korek gitu ya, kayak tadi kata-katanya mengkorek-korek juga nih ada apa ya dengan anyaman ini. Nah kita nanti mau realisasikannya dalam film dokumenter. Benernya anyaman tuh nggak cuma di Banyuwangi khususnya Desa Gintangan kan ya Kak ya. Ada banyak. Kalau misal kita riset itu ada di Malang juga kayak gitu. Nah tapi dari internet kan kita riset pertamanya tuh tentu lewat internet kan. Nah waktu kita riset itu yang paling menarik kita itu yang di Desa Gintangan itu karena seluruhnya itu nganyam gitu. Jadi kita pengen tahu kan kayak kenapa mereka kok nganyam semua gitu. Oke, jadi kalau misal kalian ngomong 90% masyarakat di Desa Gintangan itu profesinya menganyam. Benar, Berarti mulai dari orang-orang yang sepuh sampai anak-anak muda menganyam semua di sana. Benar, menurut riset. Perlu digarisbawahi ya. Menurut riset. Mau tahu kelanjutannya stay tune terus di Exist. Bener banget. Mungkin bisa dilihat dikit ya intipan dari judulnya kita ini seperti apa. Mungkin kita bisa merepresentasikan kira-kira filmnya seperti apa. Apalagi dari kenyataan seperti itu sama judulnya seperti ini kan bisa dilihat ya. Oke. Berarti waktu kalian research di internet mengatakan bahwa di sana 90% orang-orangnya melakukan menganyam. Waktu kalian langsung datang ke lokasi, apakah sesuai dengan rencana kalian? Nah itu. Kayak oh iya sesuai gitu atau enggak ya ini gimana nih caranya enggak sesuai nih. Gimana? Nah waktu itu Kak kita tuh sedih dulu. Musik play gitu ya. Mulai netes ya. Jadi waktu itu kan kita setelah riset langsung kita berangkat ke Banyuwangi. Nah waktu berangkat nyampe di desanya sepi. Di gambar itu ya Kak, di gambar di internet itu semua orang di depan rumah itu nganyam semua kan. Jadi ya kita percaya lah ya sama riset itu 90% orang menganyam. Terus banyak toko-toko. Kita jalan dari sini sampai sana kok sepi, kok gak ada orang gitu. Kok ternyata gak banyak yang nganyam gitu walaupun ada beberapa gitu. Tapi gak terlalu banyak juga gitu. Akhirnya nah itu mulai bingung. Nino gimana ya udah panik gitu kan ya kayak udah batas pengumpulan juga jadi kayak kita putar-putar otak gitu terus kita ada ketemu sama seseorang lah di sana yang jadi kayak kontak personnya kita itu waktu di Desa Gintangan. Akhirnya kita cari masalah lain gitu jadi nggak fokus sama anyamannya tapi makanya kita fokus sama regenerasinya karena ternyata anyaman di sana itu udah mulai punah gitu loh Kak di sana itu. Gitu. Jadi kalau boleh aku simpulkan permasalahan pertama kalian membuat film ini adalah ketidaksesuaian
dari research dan juga di lapangan. Nah, Benar. kemudian apa langkah kalian selanjutnya waktu itu setelah kalian tahu bahwa di sana itu ternyata si anyaman ini hampir punah, hampir tidak ada yang meneruskan, bahkan anak-anak muda di sana udah nggak kayak ibu bapaknya lagi. Itu gimana terus kalian untuk putar-putar cara Aduh. supaya tugas ini tetap terlaksana dan sebelum bahas caranya ya Kak ya, mungkin Kak Akira ini harus merasakan jadi kita dulu gitu ya Kak. Jadi sebelumnya aku itu bisa nggak masuk kelompok kalian? boleh +1 gitu ya, 6+1 gitu. Berapa nih? Jadi kita tuh di kondisi yang udah genting banget gitu loh Kak. Jadi kan kita tuh ditarget untuk UTS ini dapat proposal yang nantinya akan kita filmkan itu kan Kak. Nah proposal ini udah ditolak semua Kak. Jadi waktu UTS itu kita udah ditolak semua. Bener-bener ditolak semua. Kita ngajuin ada 3 proposal, tiga proposal, tiga-tiganya tuh ditolak dan kita punya waktu cuman 1 minggu. Cuman 1 minggu untuk Benar. merevisi gitu loh Kak, untuk cari ide baru lagi gitu kan Kak. Nah, jadi kan kita bingung di tengah kegentingan 1 minggu, terus akhirnya kita nemu desa ini, udah terjun ke Banyuwangi, ternyata nggak sesuai sama riset, cuman bisa kayak nah akhirnya kita kayak ya itu nggak mau putus asa kan ya Kak. Maksudnya kalau misalnya di Surabaya ditolak ya kita bisa cari tempat lain, tapi kalau misalnya di Banyuwangi udah bela-belain ke sana ditolak kan kayak Panas banget sih. agak sakit hati gitu. Apalagi Banyuwangi ini agak jauh ya. Jauh Kak. Kak, Benar sekitar 7 banget. jam lah Kita ya. naik kereta ke sana. Iya, Wah, iya. asik tuh. Nah itu Kak. Jejak Udah. duduk. Nah akhirnya kita putar otak kan ya Kak, putar otak ya apa ini supaya kayak kita nggak sia-sia ke Banyuwangi, harus punya sudut pandang lain mungkin atau apa yang bisa kita cari. Akhirnya kita memutuskan untuk makan ya, karena kita juga udah lapar, udah siang sampai sana, jadi kita makan dulu. Bener sih. Tapi jangan diketawain Oh ya iya, nggak nggak sih boleh Kak. ketawain. Di Karena tengah kita pasti makan itu adalah sumber inspirasi Benar. kalian. Benar banget. di tengah kegalauan kita makan sambil nangis. Tapi waktu itu Sebentar ya kondisinya Allah. bener-bener ngenes banget sih kita Ngenes. sampai Iya kayak sih. Karena ngenesnya kayak udah jauh ke sana, udah jauh ke sana ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. bener banget. Oke, setelah Itu kurang makan. Nah, Adegan setelah makan ngapain? adegan setelah makan kan kita kayak jadi ini gimana? Jadi ini gimana? Jadi ini gimana? Udah bener tuh kayak bingung gitu loh, kayak clueless kan. Maksudnya kita loh kalau misalnya kita pulang ke Surabaya cari topik lagi tuh kayak nggak memungkinkan. Soalnya kayak kalau nggak salah Udah tenggat itu, 1 minggu itu tadi kan. malah lebih kurang kita lagi. telat Kita kurang lebih. telat kan. Kayak kita berangkat Banyuwangi itu mungkin kurang 4-3 hari pengumpulan lah. Benar. Jadi kayak kalau kita kembali lagi agak kurang memungkinkan ya untuk riset-riset di Surabaya lagi gitu. Jadi akhirnya kita mulai duduk-duduk terus mulai apa ya? Setelah makan tuh ya benar ya, makan tuh benar-benar memberi inspirasi Otaknya ya. jalan. Otaknya langsung jalan kan, langsung kayak fresh sling. Akhirnya kita semua mulai berpendapat gimana kalau kita membahas regenerasinya gitu, nggak fokus sama anyamannya gitu sih. Oke, langsung ya. The power of Solusinya langsung hadir setelah makan. Makan bener. Oke. Mungkin mau direkomendasikan warungnya ya. Siapa tahu kalau jenuh atau suntuk-suntuk bisa ke sana. Berarti film ini nggak tentang apa ya? Aku tuh waktu baca skrip, maksudnya waktu baca skrip yang dikasih sama redaktur ini tentang menganyam. Di pikiranku adalah film ini fokus untuk mendokumentasikan tentang masyarakat di sana yang menganyam, yang mungkin punya motif anyaman. Itu beneran yang ada di pikiranku ketika aku baca skrip itu. Ternyata kalian fokus ke regenerasi menganyam di sana. Nah, setelah dapat ide untuk kalian lebih fokus ke regenerasi itu, apa selanjutnya, tahap selanjutnya yang kalian lakukan? Apakah ada kendala lagi setelah itu? Pastinya lihat dari senyumnya aja udah kelihatan ya. Lihat Mungkin bisa di zoom agak berkaca-kaca. lihat dari senyumnya aja. Oh iya, pasti masih ada kendala selanjutnya. Bener banget. Kita kayaknya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Bukan bener. wafer ya, tapi Bener banget ya. Kita kalau awalnya kita udah kendala di proposal sampai kita telat, sampai dosennya itu kasihan kayaknya sama kita. Kasihan sebenarnya, soalnya bener-bener ide puluhan ide itu ada, sampai proposal, beberapa proposal juga kayak gak ada yang cocok gitu, gak ada yang pas, gak ada yang oke lah gitu. Terus akhirnya kita karena dapat itu langsung
gas kita. Hari itu juga kita nemu idenya, langsung kita berangkat hari itu juga. Oke. Waktu sampai Siang. sana, tapi ya itu. Ya itu sampai Ya, itu sana tadi nggak sesuai nggak ekspektasi sesuai. tadi. selanjutnya kita juga banyak banget ternyata kendalanya, baik dari bahasa, karena orang-orang di sana nggak bisa, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Sedangkan kita yang mau wawancarai itu orangnya sudah berumur dan yang berumur tidak bisa bahasa Indonesia. Oke. Soalnya tuh beneran kayak desa. Kan saya tuh tinggal di desa ya, Kak. Kan Lumajang juga desa gitu kan ya. Ya, Tapi- jadi off the record. Grace ini adalah putri Lumajang. Putri, mohon maaf. Aduh. Ya itu kan saya biasa tinggal di desa, tapi menurut saya tuh lebih desa lagi. Tapi maksudnya bukan untuk mendiskriminasi atau apa ya, Kak. Tapi maksudnya dan itu benar-benar desa gitu loh, Kak. Yang maksudnya bahasa Indonesia tuh kurang gitu loh. Jadi kita benar-benar sampai sana itu kesusahan banget sih waktu ngajak Bener. ngomong bahasa sama Osing. bahasa itu. Bahasa Osing. Oh. Mereka pakai bahasa Bener. Osing. Dan itu kayak mereka kita lempar pertanyaan, mereka gak ngerti. Oh. Mereka jawab, kita ya cuman kayak Kita sendiri juga nggak ngerti sampai kita tuh cari translator cari gitu. translator. Kita belajar di kamusnya di internet sampai anu. Oh, berarti malam. kalian nggak ada apa ya, kayak perantara orang sekitar Ada. yang ada, tapi masalahnya itu orangnya nggak bisa Nggak, nemenin 24 kita jam terus. sama Nggak ada. sekali. Maksudnya kan Oke. dia juga bekerja juga kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak bisa terus nemenin kita sepanjang hari pengangguran. Kebetulan namanya Pak Sukron, barusan ada mukanya di sana. Halo, Kak. Pak Sukron. Halo, Pak Sukron. Terima kasih banyak Terima bantuannya. kasih. Terus gimana kendala bahasa ini kan apa ya? Fatal sih. Fatal karena kan kalian harus berkomunikasi sama si narasumber ini, tapi karena beliaunya menggunakan bahasa Osing, kalian menggunakan bahasa Indonesia, kemudian gimana jalan keluarnya? Ya, kita tatak sih, Oh, karena iya. bahasa Osing ini kan ternyata perpaduan dari bahasa Bali dan juga bahasa Jawa. Jadi kita berusaha untuk ngomong pakai bahasa Jawa, walaupun mereka setengah-setengah nggak tahu ya, nggak ngerti. paham. Tapi kita berusaha untuk pakai bahasa Jawa yang sederhana gitu. Jadi Oh, mereka oke. tahu gitu. Tapi susah, Kak. Tapi Pertama kali ke sana itu beneran yang nggak ngerti sama sekali gitu loh, Kak. Waktu kedua, ketiga ke sana baru bisa adaptasi kan. Tapi waktu pertama tuh benar-benar nggak bisa. Tapi bersyukurnya kita tuh ketemu di sana itu orang-orang yang baik banget. Emang orang desa tuh kayak baik banget. Nah, ada kebetulan tuh yang kayak rumah orang depan gitu, yang ini yang ibu-ibu tua yang bakal kayak narasumber kita lah. Kita udah mikir kayak ngincar ini bakal jadi narasumber kita itu. Nah, di depannya itu ada orang yang sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia juga gitu loh, Kak. Nah, akhirnya ya dia tiba-tiba membantu gitu. Jadi ya bersyukur banget gitu. Sebentar. Terharu. Jadi di tengah segala tantangan yang ada masih bisa survive. Ya. Masih bisa survive. Tapi ini kan ngomongin soal bahasa Osing ini Iya, nggak ada iya. di skrip ya. Aku tanya, kalian sempet nggak belajar bahasa Osing karena kalian kan berhari-hari ya di sana? Ada nggak sedikit bahasa Osing yang masih teringat di kepala kalian? Kalau ini artinya ini artinya ini. Ada Bieng. apa? Oh iya, Yang dikit-dikit. Chris. Dikit-dikit. Belajar tapi Siti, agak Siti. lupa sih. Iya, sitik-sitik. Mereka ngomongnya apa ya? Apa ya? Sitik-sitik. Siti-siti Iya, juga. itu Ada beberapa yang ada sama dengan bahasa Jawa. Bieng. Apa tuh? Bieng itu Anak perempuan. perempuan. Yang Grace. Nah, iya gitu. Oh. Bieng Akira gitu. Oke, mungkin itu sama Nah. kayak Mbak. Ya, Gitu ya. ya, sama kayak Mbak. Apa lagi Bendu, ya? gitu mungkin. Terus kalau mereka itu ada dua konsonan i, nanti mereka ngomongnya I gitu. Misalnya, Oh ya. Setiap apa kata ya? tuh dikasih I. I. Setiap kata dikasih I. Jadinya gimana Apa tuh? ya? Pete, misal petai. Petai. Jadi semua tuh ada I-nya, I, I. Iya. semua kata dikasih I. Oke, untuk akhiran ya. Iya. Oke, Kita baik. udah belajar banyak, tapi Banyak. kok agak lupa ya. Ngenam, nganyam, Oh ya, ngenam. nganyam itu ngenam Ngenam tuh ngenam bahasa di sana. ngenam. Oh, Jadi oke, kalau kita oke. tanya, udah berapa lama nganyam? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak ngomongnya harus ngenam. Ah, oke. Nah, ini dari cerita yang kalian sampaikan tadi, berarti ini adalah the power of kepepet, benarkah? Loh, kan namanya dokumenter, God is the director. Iya benar. Benar Kak, benar. nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu masalahnya. Benar. Berarti kalau misal the power of kepepet, waktunya kan benar-benar singkat. Apakah proses pembuatan film, sebentar judulnya, Exist ini sesingkat yang saya pikirkan atau tetap membutuhkan waktu yang lama seperti teman-teman kalian yang lain? Nah, itu. Aduh, udah yang bahkan gede di sana. Kita langsung
Ya gimana ya kayak proposal kita udah paling lambat dibanding kelompok-kelompok yang lain. Itu panik sih. Jadi kita udah kayak kalah start sekitar 2 mingguan lah dari mereka gitu. benar. Jadi mereka udah bisa mulai, kita baru bisa mulai setelah kita dari Banyuwangi dan ngajuin proposal itu sih Kak. Jadi kalau misalnya yang lain sekitar 2 bulan ya kita 1 bulan setengahan gitu ya. Sekitar 1 bulan setengah lah Kak. Cepet banget kayak set kayak harus sudah kumpul gimana Edit, ya. ayo. Iya. Waduh. Jadi kayak benar-benar kerja bagai kuda. Kan oke. Kalian tadi sempat ngomong bahwa beberapa proposal sempat diajukan ke Iya. dosen. Nah, untuk menemukan ide ini gimana? Maksudnya kalian langsung oh ya aku akan bikin mengenai anyaman atau kalian dari proposal itu kalian rencananya mau bahas apa? Sampai akhirnya ke si anyaman ini sampai jebus nang Banyuwangi. Jujur aja kita dari 3 proposal itu Nggak ada. semuanya bukan tentang anyaman. Nggak ada anyaman ini nggak ada. masuk di 3 proposal itu karena proposal itu kan sebenarnya untuk UTS kita. Hmm. Jadi Gak ada kita sangkut pautnya sama sekali. sama Regenerasi sekali. apapun gak ada. karena kita panik di hari itu juga kita langsung cari nemu apapun ide kita masukin terus kita langsung research hari itu juga kayak langsung oke deh ini setidaknya masih bisa kayak gitu. Kita nemu terus kita langsung konsultasi kan di sana itu di Banyuwangi kita konsultasi tetapan sama dosen. Iya. Tapi sebelum kita ke Banyuwangi itu kan waktu kita carinya itu kan ya Kak, itu dari semua kita udah ide itu puluhan. Yang kita buat proposal 3. Nah 3-3-nya ditolak waktu hari H kan ya. 1 minggu kemudian nah itu bingung kan Kak. Terus kayak kayak kita mikir kira-kira apa yang bakal disetujui itu maksudnya apa sih yang menarik gitu kan. Nah terus ternyata kayak dikasih referensi sama dosen-dosen gitu, dosen-dosen pembimbing kita gitu. Kalau misalnya yang menarik itu pastinya tentang budaya. Soalnya kalau budaya itu kan kalau ikut festival orang kayak ternyata ada anyaman di Indonesia. Maksudnya kayak budaya-budaya itu yang buat orang luar itu kayak terkesima gitu lah ya Kak. Nah akhirnya mulailah kita risetnya itu ke arah budaya gitu. Sebelum-sebelumnya kita nggak ada riset ke arah budaya sama sekali gitu. Soalnya jujur aja gak terlalu tertarik gitu awalnya ke arah budaya. Kita pikirnya tuh awalnya mau ke kayak participatory kayak pekerjaan, suatu pekerjaan dan lain-lain gitu loh Kak. Nah tapi akhirnya gara-gara ke budaya itu terus kita riset terus ketemu itu budaya tertua di Indonesia anyaman terus kayak wow gitu. Jadi kayak pada hari itu ingat aku Kak itu hari Kamis kalau nggak salah ya. Kamis pagi kita kumpul sebelum kelas ya karena ini udah kepepet harus dikumpulin Senin kalau nggak salah. Dan terus jadi kita benar-benar ketemu anyaman terus langsung kayak wah ini bisa nih kayaknya ini bisa gitu kan. Akhirnya kita makan siang. Nah makan siang sama dosennya. Makan lagi. Benar, supaya dosennya ACC gitu ya Kak. Mungkin harus disogok makan siang. ya Pak ini nganu Pak. mungkin yang kemarin bukan jalannya, yang kali ini jalannya gitu loh Kak. Nah terus akhirnya setelah makan siang di hari Kamis itu terus kita bilang pokoknya kalau dosen ini setuju kita pasti berangkat ke Banyuwangi malam. Sungguhan itu Kak. juga. Dosen tuh setuju makan siang, waktu makan siang tuh setuju, kita langsung Langsung berangkat telepon malam. orangnya juga sih. Langsung telepon cari orang, CP gitu kan Kak. Mobil. Cari terus kayak sekitar jam 5-an dia jawab. Nah kalau kita kan bilang kalau misalnya orang ini nggak jawab kita nggak bisa berangkat ke sana kan Kak. Sebenarnya kita karena kepepet itu mau berangkat ke sana tanpa ada kotak personnya gitu loh Kak. Tapi kita ditegur Tapi sama kayaknya dosen. lebih riskan ya. Kayak, Udah sia-sia. nanti kalian di sana apa ngangong gitu kan nggak mungkin kan ya kayak. Jadi kayak kita coba cari kontak person terus kita hubungi nggak dibalas-balas terus kita kayak kasih tenggat waktu sampai jam 5 atau jam 6. Kalau enggak berarti kita pasti nggak pergi nih malam ini. Terus ternyata setelah jam 5 jam 6 itu dibales langsung kita berangkat jam 11 malam. Benar. Kita langsung bilang Wow. orang tua semua ya. Mama. Iya. Wow. Orang tua kita semua kaget. Shock Jadi semua. kita gak tanya pendapat siapapun, pokoknya kita harus berangkat hari ini juga. Gak minta persetujuan Iya, orang tua, bener, pokoknya bener. berangkat. Berangkat. Kita bener. ngasih tahu bukan minta izin sih. Kayak gitu benar. Iya benar sih. Karena izin nggak diizinin tetap berangkat. Tetap harus Harus berangkat, bener. Oke. Kepepet. Berarti keyword pembuka untuk ide membuat eksis ini adalah budaya. Keyword Budaya. pembukanya itu. Oke, baiklah. Kemudian ini apa ya? Kalau kalian sempet nggak sih? Biasanya kan nggak cuma di film aja, kayak organisasi atau pekerjaan berkelompok lainnya tentu akan ada plan A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kan ibaratnya kalian plan A dari proposal itu awalnya sudah
ditolak. Ditolak. Kemudian muncullah plan B yang secara tidak sengaja dari makan siang menemukan ini inspirasi. Terus kalian sempat nyiapin nggak kayak plan C, D, E, F, G kalau misal nyampe sana ternyata kayak gini atau baru ditentuin ketika udah nyampe di sana? Sebenarnya ada sih satu cadangan, tapi kita kurang serak, kita sendiri sebenarnya kurang serak. Tapi pas kita sudah ke sana dan kita kan langsung makan, langsung nemu ide tuh. Jadi kita sudah memantapkan hati, langsung itu pakai sana. Walaupun kayak ada masalah, Walaupun benar. ada masalah tapi kan kita ya itu tadi tuh Kak, kayak eman-eman gitu loh. Kita udah ke sana, kalau misalnya ini nggak kita usahakan, jadi akhirnya ya kita nggak ganti plan topik, tapi mungkin kayak Cari cari ide cari lain. cari dari sudut pandang lain lah, tapi Benar. tetap di daerah sana gitu. Makanya kita ketemu yang masalah regenerasi itu bukan masalah budaya itu lagi. Gitu sih itu. Tapi itu nggak terencana, maksudnya kayak itu kita ya waktu kita lagi berpikir kira-kira apa ya gitu baru keluar rencana berikutnya gitu Benar. sih. Kita brainstorming nih bareng-bareng di sana. Berarti apa ya? Ya bener tadi the power of kepepet, karena udah kepepet langsung muncul ide ting 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 ting. Udah itu dirembukin mana yang bagus dijalanin gitu. Benar. Oke, baik. Kalau ngomongin soal film dokumenter ini kan pasti butuh banyak narasumber. Ini kalian untuk menentukan siapa yang akan diwawancara itu kalau nggak salah tadi Grace sempat ngomong, oh kayaknya orang ini cocok. Iya. Nah itu penilaianmu berdasarkan apa dan apakah sempat kamu bicarakan juga sama teman-teman satu kelompok? Ya kalau misal narasumber tentunya kita mikir juga kan Kak. Misalnya kayak kenapa kok orang ini gitu kan iya, ya iya, tentunya. benar-benar. Nah, kalau misalnya yang pertama kita udah nemu kontak person kita itu, karena ternyata kontak person kita itu kayak duta pariwisata, kayak duta kreatif Kayak gitu lah, duta duta kreatif, duta ya. kreatif di wilayah sana gitu loh Kak. Jadi kayak kredibel lah untuk jadi narasumber kita gitu. Nah, terus ke waktu kita ajukan itu saja gitu, terus dosen-dosen kita tuh kayak kurang, maksudnya kayak gak ada nilai human interestnya, kayak maksudnya bukan berarti orangnya tuh jelek, bukan, maksudnya kayak mungkin harus ada narasumber lain nih seperti yang tadi Kak Ari udah bilang juga. Ayo, gitu ya. Kak siapa? Kak Ari Akira ya ampun. Campur-campur loh sama narasumber sampean. Oke. Terus habis gitu Kak, akhirnya kita kayak ditanyain tau sama dosen sambil konsul itu, kayak dosennya bilang cari coba di sana ada nggak orang yang paling tua, kan bahas tentang regenerasi, jadi kan kita tentunya harus yang paling tua nih sampai yang paling muda gitu kan. Nah akhirnya ketemulah tanya-tanya tau sama daerah sana, siapa di sini yang masih ngenam tapi udah tua gitu, yang paling tua lah. Akhirnya ketemu Mbah Bu ini gitu. Ini Nah ini Mbah Bu, Halo, ini dia Mbak. Mbah Bu, Mbah kesayangan kita semua. Iya. Nah itu Mbah Bu. Terus habis itu setelah kita ketemu itu, nah kita kan perlu cari yang anak mudanya gitu kan ya Kak ya. Nah anak mudanya ini yang kita agak cukup bingung gitu loh. Maksudnya kan Iya. kita harus memilih narasumber, kan anak muda banyak yang nggak nerusin Anyaman banyak gitu loh. Nah kita mau pilih yang mana. Nah akhirnya setelah kita berdiskusi sama-sama, tentunya nggak saya sendiri, diskusi sama teman-teman juga. Nah kita kayak memutuskan harus yang kita misal cari ciri-ciri, harus misalnya dia Umur itu berapa? umur berapa, di atas 20 tahun, terus habis gitu dia harus sudah bekerja kayak gitu. Nah pekerjaannya harus apa gitu, misalnya ke arah sosial media atau misalnya kayak toko online kayak gitu. Maksudnya yang kayak benar-benar melihatkan kayak ini ada perbedaan gitu loh Kak. Nah kayak gitu. Jadi kita cari lah, kita tanya-tanya. Nah itu yang cukup sulit sih. Kenapa ada kriteria itu? Maksudnya antara Anyaman dan harus media sosial apa hubungannya? Oh ya masih kurang dapat gitu ya maksud Iya, saya. iya, Kayak, gitu. Oke. Saya jelasin. Nah, karena gini loh Kak, kan kita kan mau bahas mengenai regenerasi. Nah, kita tuh pingin tahu kenapa sih kok mereka itu mulai meninggalkan budaya Anyaman ini yang sebenarnya dulu itu merupakan pekerjaan utama mereka gitu kan. Jadi kan kita perlu cari tahu. Nah, setelah kita cari tahu ternyata ada banyak faktor. Ada faktor globalisasi tentunya. Nah, faktor utamanya juga di sana itu karena pendapatannya. Jadi ini sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Akira, ini flashback sedikit. Nah, pendapatan di sana itu orang Anyam tuh kasihan banget Kak. Maksudnya bukan kasihan ya, kayak dikit banget. Dikitnya itu satu hari kayak Mbah Bu itu cuman bisa nganyam sekitar 3 besek itu loh, kayak 3 kukusan namanya. kukusan. Nah, kukusan itu dijualnya cuman 2.500. Oh wow. Jadi Dulu bayangin, 2000 malahan. dulu 2000 dan sekarang tuh dia minta naik 2.500. Bayangin aja Kak, kayak orang satu hari cuma dapat 7.500 kan.
Oh, oke. Nah, kayak gitu. Padahal nganyam tuh juga butuh waktu Nah, ya. bener, mereka tuh nganyamnya kalau misal dilihat di film Exis ini, mereka nganyam tuh bener-bener dari subuh sampai sore gitu loh, Sore. Kak. Jadi mereka tuh nggak berhenti, bukan yang kayak freelance gitu, bukan yang kayak iseng-iseng nganyam dapat 3 enggak, tapi emang segede bener-bener itu, susah ya. soalnya mereka dari motong ini ya, Oh, motong iya, bambu itu benar-benar. motong sendiri. Mereka nyerut itu nyerut sendiri kayak gitu, Kak. Oh. Namanya apa ya namanya nyerut? Ya pokoknya itulah. Bawati. Nah, mereka bawati sendiri, mereka bawati sendiri. Mereka ngenamnya sendiri gitu. Makanya sehari itu cuma bisa 3 gitu, apalagi udah tua-tua. Nah, karena itu makanya banyak anak muda yang nggak mau meneruskan gitu kan. Nah, terus kita tanya, nah itu faktor yang kedua karena faktor ekonomi. Faktor yang pertama karena globalisasi gitu kan ya, Kak. Maksudnya kayak orang sekarang kan kayak apa sih nganyam gitu. Terus kan terpengaruh sama orang-orang mending jual online shop atau apa gitu. Nah, makanya kita mau cari narasumber yang memenuhi kriteria ini. Satunya yang karena ngomongin nggak mau nganyam karena faktor ekonomi, satunya karena pengaruh sosial media kayak gitu. Oke. Nah, waktu itu tuh baru agak sulit sih, Kak. Nentuinnya. Maksudnya kayak ngajaknya tuh juga lumayan sulit gitu. Banyak mereka nggak kooperatif kalau misalnya yang muda-muda karena kan biasanya malu atau apa. Ya, kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, ini karena apa istilahnya kalian jauh ke Banyuwangi. Benar. Banget. Ya, kok aku jadi ngelek ya. Jauh ke Banyuwangi, Kak budgeting. Oke. Ini gimana? Banyak nggak? Banyak ya. Ya, coba kita lihat transport aja udah. Oh iya, Sudah. Itu kalian tinggal di sana berarti untuk berapa lama? Untuk yang datang kedua kita tinggal 1 minggu. minggu. Datang yang ketiga kita 4 hari ya. 4 harian. Datang ketiga 4 4 hari. Kita 3 kali ke sana. 3 kali ke sana. Satunya research. Yang pertama cuma semalam, Benar. terus yang kedua seminggu, yang ketiga 4 harian, 4-5 harian. Kayak gitu. Budgetingnya ya itu sih kita berusaha hemat banget sih, Kak. Hemat banget. Jadi ya kita cari kereta yang murah. Terus habis itu yang nggak bisa murah itu waktu pertama kita ke sana tuh nggak bisa naik kereta. Karena mendadak juga. Iya, mendadak. Jadi kita sewa mobil kayak gitu kan. Sewa mobil itu cukup mahal. Jadi kira-kira kalau misal kita hitung satu orang 1 juta lah ya, Kak. Oke, berarti kurang lebih 6 jutaan. Iya. Untuk satu film. Satu film, Untuk satu film sampai selesai ya. Iya, sampai selesai. Karena kita gak dihabisin di akomodasi semua sih, Kak. Banyak yang kita habisin buat yang lain-lain juga. Maksudnya kalau akomodasi ya itulah ada beberapa membengkak gitu, misalnya di keberangkatan kita yang pertama. Tapi kalau yang kedua ketiga udah lebih lumayan ya. Terus kemudian kalau masalah tempat tinggal itu bersyukur banget. Iya, itu gimana kalian di sana? Nah, ya, tempat tinggal bertahan hidup di tempat yang tidak kalian kenal dengan bahasa yang terbatas. Iya, bahasa terbatas, Gimana tuh? tempat makan terbatas, kayak bener sulit Kak. Nah, tapi bersyukurnya ya itu tadi Kak, kita ditemukan sama orang-orang desa yang Benar banget. bener-bener baik banget Kak, baik banget. Jadi kita tuh jarang beli makan siang. Bener. Kita kalau makan dipaksa Kak, bukan cuma diajak toh cuman kayak basa-basi gitu enggak. Beneran dipaksa Langsung kayak dikasih makan. langsung di depan gitu. Beneran Kak, beneran. Jadi kayak kalau misal urusan untuk makan-makan gitu kita nggak terlalu habis banyak juga sih. Cuman kalau tempat tinggal tuh kita juga dapat lumayan murah juga lah ya. Soalnya kita kerjasama. bukan. Kita ditawari sama ini. Nah ini Pak Sukron sama CP kita gitu. Dan dia kebetulan punya rumah yang emang buat penginapan gitu. Jadi kita dapat murah juga kayak gitu-gitu sih. Nah cuman mungkin kita agak sedikit banyak juga karena kan kita di sana itu berterima kasih lah Kak sama orang di sana itu kan benar-benar membantu kita banget toh. Nah walaupun mereka gak minta tapi ya kita kasih mereka. Kita belanja juga. Kita belanja. Bisa mereka barang minta mereka. apa? Datang ke sini nanti daster ya, Mbak daster ya, Mbak daster ya, gitu loh Kak. daster? Iya daster. Ya gak nuntut sih, tapi ya kita kan ya rasa terima kasih lah kita beli daster. Terus kadang kita kasih ya uang seadanya gitu lah Kak. Maksudnya ya secukupnya gitu lah Apalagi bagi mereka sudah bantu Ya. kita banyak kan. Kita Kayak minta gitu sih. tolong apa buat apa gitu. Iya, Mereka iya. bantu kan. Benar-benar. Ya sebagai rasa terima kasih juga. Oke, baik. Bener. Ini aku balik lagi ke Kendala. Karena kalian berenam. Sempet ada ini kayak nggak cocok. Maksudnya aku maunya tuh ide yang kayak gini. Apalagi kalau kalian bilang tadi banyak banget kendalanya di sana. Itu pasti akan ada banyak apa ya kayak
ada yang satu mungkin masih bersemangat, ada yang satu mungkin halah rek wis opo rek. Ada yang kayak gitu atau gimana nih? Untuk Kok ditanya? ya ini teman-teman ini curhat. Ini curhat. Kelihatan dari raut mukanya gitu berapi-api. Ya kalau kayak gitu pasti ada lah ya. Namanya kan wajar sih tapi. namanya kita satu kelompok, terus hidup lumayan lama di sana, lumayan lama. Iya loh. Tinggal di sana kan lumayan lama sih. Dari yang kita ketemu Cuman di tahu kampung, ya, terus cuman tahu kita update. tinggal bareng, nah itu ya pasti banyak banget sih cekcoknya. Cuman ya makanya itu kita butuh kayak produser, leader gitu, maksudnya buat yang kayak ada tim netralnya gitu lah Kak. Maksudnya kalau misal ada masalah, yaudah kayak kita selesaikan jalan tengahnya lah, kita ambil jalan tengahnya yang terbaik itu kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau misalnya nggak ada yang ngelit, pasti kacau sih Kak. Benar Gitu. banget. Oke. Ini ketuanya. Oh iya, terlihat Benar ya. ya. Terlihat. Berarti kamu produser Produser. di Produser. film ini. Selin Scriptwriter. scriptwriter. Oke, baik. Nanti kalau aku masuk kelompok ini aku jadi apa ya? Sutradara mau? Director. Enggak, dulu itu aku kayaknya susah deh. Atau jadi PU yang bagian bantu-bantu angkat-angkat. Aku lebih cocok deh ya. Soalnya nggak mikir. Nah, kalau untuk langkah selanjutnya, nah ini kan sama seperti teman-teman kalian yang kemarin, ini kan film untuk tugas Benar. yang kalian juga inginnya bakal diikutkan ke festival. Untuk kedepannya, setelah kalian tahu membuat film dokumenter itu ternyata sesusah ini, tapi juga seru, masih ada nggak keinginan untuk bikin lagi atau coba genre lain atau gimana? Masih. Ya semangatnya masih tinggi teman-teman. Iya masih lah Kak, masih. Seru Soalnya banget sih memang. seru. Maksudnya di tengah segala masalah, maksudnya ya kita mikir ya kalau apapun yang kita jalani itu pasti ada aja masalahnya enggak sih Kak. Jadi ya masalah-masalah itu bukan kayak jadi negatif banget gitu sih menurut kita, karena lebih ke pelajaran sih, pelajaran berharga. Terus dan menurut kita dari dokumenter ini mengajarkan banyak hal gitu. Apalagi kalau aku tuh suka ke arah sosial gitu kan Kak. Nah, dokumenter ini menurut saya kayak interesting banget gitu sih. Maksudnya kayak Extrovert 500% ini. maksudnya kayak seru gitu loh Kak. Maksudnya kayak ketemu orang, terus kayak ya ampun kayak orang ini baik banget. Maksudnya kayak menurut saya refreshing sih, ketemu sama mereka tuh refreshing banget sih. Jadi kalau misalnya tanya untuk buat dokumenter lagi, mau. Dengan berarti dengan genre yang sama tetap dokumenter untuk kedepannya pengen, atau ada film dengan genre lain yang pengen di direct, ya bener ya di direct ya. Sebenarnya ya ada, tapi kalau dokumenter juga kepingin gitu, dua-duanya sama-sama pingin lah. Benar. Oke, baik. Semakin pintar kita ya. Semakin kalau gitu. pintar. Kita belajar setiap hari. Belajar bahasa Using. Mungkin selanjutnya bisa ke Lumajang ya. Karena ini perlu untuk mendokumentasikan bagaimana kehidupan Putri Lumajang. Putri Lumajang. Ada apa aja di Lumajang selain Grace gitu kan. Ada banyak banget jadi di Lumajang itu ada. Promosi. Sebagai Putri Lumajang, mari kita maklumi saja. Benar. Ya kita kan harus mempromosikan kota tercinta gitu siap, kan wes ya mulai, Kak. mulai promosi. Iya. Ini aku sebelum menutup perjumpaan kita pada sesi kali ini, sesi kayak lagi curhat. Kok udah selesai aja. sih? Iya, pengen terus ya. Iya. Gimana kalau kalian aja? Boleh. Kita ngobrol berdua mungkin. Iya, jadi kemarin itu sebenarnya aku Karena ini tempat buat meluapkan unek-unek gitu ya. boleh nggak mungkin diceritakan kembali mengenai film Exis ini, barangkali teman-teman Tribuners ini kalau nanti sudah boleh diunggah di media sosial atau di YouTube itu supaya nonton gitu, apa poin-poin dari film ini yang pengen teman-teman Tribuners tahu dari kalian? Ya. Mungkin bagi Tribuners ini ya yang mau nonton nih bisa banget, yang kepo apalagi kepo banget nih di mana sih ada desa yang full of menganyam. Kerjaan utamanya itu menganyam, tapi
ada permasalahannya. Nah, permasalahannya nanti bisa dilihat detail-detailnya di film kita. Mantap. Benar. Makanya Nah, jangan jadi lupa tonton terus ya teman-teman semuanya film Exist ini, saksikan di- tayang segera hanya di Di mana? sengguan-sengguan. Gimana? Tapi maksudnya menurut aku pribadi sini menarik gitu. Maksudnya nggak cuma membahas regenerasi, tapi ada sisi humanisnya juga gitu. Oke. Karena Iya. kalau misalnya tadi bahas masalah pendapatan mereka ya Kak 7.500. Kakak kalau Bayangin tahu aja. dijual di toko itu sudah 15.000. Jadi kayak toko yang nggak ngapa-ngapain itu dapatnya banyak banget, kayak miris gitu loh Kak. Maksudnya kita lihat itu kayak ya ampun kayak kasihan Kita banget yang ya buat aja orang-orang kayak itu. Heeh, kita loh disuruh nyoba praktek susah sih Kak. Susah nganyam itu. Terus kayak ya Lama sih. iya ya, makanya itu kita mungkin teman-teman semua di sini ya, deh. Teman-teman Waduh, semua sobat Tribuners, para Tribuners. di sini. Jadi tetap terus lestarikan budaya-budaya Indonesia khususnya menganyam karena buatnya itu susah banget. Perlu Ini ditonton. langsung di-recruit aja Perlu kali ditonton, ya. perlu ditonton Iya, nanti, dia Kak, dia emang. perlu direkrut. Langsung di-recruit aja ini. Emang harusnya tadi tuh aku ngasih satu pertanyaan aja terus Iya, kalian jelasin cerita gitu ya. cerita. Jadi susahnya tuh gini. Jadi loh. enggak, tapi di balik susahnya tuh banyak banget hal Banyak menariknya. senang. Nah, apa aja? Udah. Pertanyaan selanjutnya gue. Apa aja hal menarik yang kalian dapatkan setelah berkelana ke Banyuwangi di ujung timur Jawa Timur nih, ujung paling timur Jawa Timur. Ujung paling timur Jawa Timur. Oh iya. Oh iya ya. Yang pertama ya pasti buat aku terkesan yang dari tadi aku highlight itu Kak, masalah kebaikannya mereka tuh. Kayak maksudnya di tengah situasi kayak gini ya, bayangin orang Surabaya aja. Menurutku nggak ada sih orang yang sebaik mereka, maksudnya setulus mereka, sebaik mereka yang mau seramanya, maksudnya mereka tuh benar-benar mau membantu kita, benar nggak kenal loh kita sama. Kalau kita orang jahat ya Pak Ayu kan kayak, maksudnya kayak itu poin pertama yang buat itu sangat menarik sih menurut saya, kayak kebaikan hati mereka kayak gitu. Terus kemudian banyak banget juga sih Kak di sana itu mereka baiknya itu sampai gini loh Kak, kita tuh sampai yang ketiga tuh diajak liburan sama mereka. Iya, Jadi kita bener. kayak bener-bener Ke sebonding pantai. itu Kak sama mak-mak di sana itu. Oh wow. Jadi kita tuh bener-beneran kayak anaknya gitu. Kita kayak dikasih tahu kayak di sana tuh ada pantai apa gitu. Kita diajak ke sana beneran Kak. Jadi emang seseru itu Bener-bener sih, kayak menarik, keluarga menarik. banget, kekeluargaannya tuh dapat Keluarganya, banget. iya, Jadi iya, kita tuh iya. kayak ngerasa oh kayak gini ya di desa tuh lebih memang kerasa banget bedanya sama di kota gitu ya. Iya, Itu bener. mereka baik banget. Kita benar-benar udah dikasih makan, diantarin ke sana sini, dikasih tahu info-info itu semua dikasih tahu. Bahkan kita sampai deep talk sama mereka. Iya bener Deep Kak, bener. talk banget kita Seru, sama seru. mereka itu. Astaga. Menarik. Terus menariknya lagi selain faktor orang-orangnya di sana, tapi menurut saya itu dokumenter sih. Menurutku dokumenter ini menarik itu. Maksudnya kayak kalau misal orang buat film pada umumnya gitu ya, yang film fiksi gitu kan, itu kan berarti semuanya sudah ada di skrip gitu kan, Kak. Semua berjalan sesuai dengan skrip gitu kan. Nah tapi kalau dokumenter ini kita bener-bener nggak bisa ngandelin skrip sih. God is the director. Ini benar ya kata itu yang selalu ditanamkan sama dosen Sama kita. dosen kita. Sama dosen kita. God is the director. Kalau kamu buat dokumenter, God is the director. Jadi kayak emang banyak hal bisa terjadi waktu hari-hari gitu loh Kak. Misalnya kita udah ngeplan, kita awalnya tuh udah buat skrip, Bener. udah buat skrip dari hasil riset kayak gini sampai selesai. Waktu kita kesana ternyata nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus revisi, harus ngulang-ngulang tuh benar-benar kayak Muter otak banget sih itu. Iya ya, muter harus kayak sering-sering muter otak itu sih Kak. Maksudnya kayak harus encer banget gitu loh, gak boleh gampang down sih. Saya waktu pertama-tama tuh Kak, wah kacau. Waktu awal-awal nyampe tuh namanya orang shock kan pasti kan. Maksudnya udah buat skrip kayak gitu, mau syuting terus tiba-tiba semua nggak sesuai sama rencana kan kayak ya kayak kan pasti kayak shock gitu ya. Tapi akhirnya itu pelajaran lah bagi kita semua. Bener. Itu menarik sih. Menarik banget sih. Banyak ya pelajarannya enggak. Bener. Bondingnya kita juga makin dapet nih ya. Sampai diajak liburan loh, bayangin. Sampai diajak liburan. Nah itu. Enak ya. Oh iya Kak, sama ini sih yang nggak boleh dilupain. Dosen-dosen kita tuh beneran. Bener. Oh wow. Dosen ini beneran menarik. Ini ada pengalaman so sweet. Pengalaman so sweet yang nggak pernah Apakah kita itu makan ceritakan bareng? gitu. Enggak makan bareng dong. Jadi pengalaman so sweetnya itu cerita nggak ya? Nggak. cerita. Dikit aja dikit. Iya, dikit. Jadi dikit. spill Spill dikit. dikit. Jadi mereka tuh benar-benar mensupport kita sih. Maksudnya Benar. mensupport tuh dalam berbagai hal gitu. Maksudnya mereka menuntut kita pasti ada kan ya. Iya, Pasti mau mahasiswa-mahasiswanya ini memberikan yang terbaik gitu kan. Tapi mereka juga nggak cuman melepas kita gitu loh, Kak. Tapi benar-benar mensupport kita, misalnya ini berarti kurang gini, kayak memberi solusi juga gitu loh Kak. Jadi nggak cuman Menemani. kayak
ini salah tapi Iya, tetap iya, ada iya, solusinya. iya. Heeh. Menemani sepanjang proses kita syuting tuh kayak gimana. Terus kayak selalu meladeni. Jadi kita selalu kayak sering sampai malam itu, tuh kita sering Ya ngechat terus kayak revisi dan lain-lain tuh dibalas semuanya. Kalau dosennya orang lain mungkin nggak balas Iya. berhari-hari, kita dibalas langsung. Dibalas Tengah beneran malam. Kak. Beneran sesupport itu. Sebaik. Sampai mereka benar-benar mau ngajarin, mau bawa no Bener. alat semuanya itu kayak benar-benar Oh my baik God. banget sih. Terharu. Terharu. Apakah bener-bener. ini the power of kepepet lagi? Itu emang murni ketulusan dan Ketulusan, kebaikan ya. hati dosen-dosen. Oke. Gitu Oh, sih. banyak hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang awalnya kita nggak masyarakat umum tuh pasti nggak tahu bahwa anyaman yang mereka beli di pasar dengan harga segitu ternyata di pengrajin aslinya tuh masih jauh banget dari harga di pasaran. Oke. Dan berkat film dari Grace dan juga Selin serta teman-teman yang lain mengenalkan bahwa kehidupan orang-orang yang menganyam ini ternyata enggak semujur pedagangnya. Iya, benar-benar. Itu mungkin yang juga ingin kalian highlight untuk kalian kenalkan ke teman-teman Tribuners. Tapi ini adalah perkenalan terakhir kita. Karena sudah di ayah ini udah lebih dari 30 menit. Aku terima kasih banget karena Grace dan juga Selin udah hadir di sini, juga teman-teman dari Universitas Kristen Petra dari jurusan Broadcast and Journalism yang sudah hadir selama beberapa minggu ini untuk ngomongin film dokumenter terbaru mereka, apa yang mereka ingin sampaikan dari film-film itu. Kalau gitu kita pamit semua. Sampai jumpa di episode ke depan, mungkin akan bertemu dengan teman-teman UK Petra lainnya, membahas hal-hal lainnya. Siapa tahu ngundang kita lagi ya? Oh iya, undang. Iya, jangan UK Petra lain yang kita lagi dong. Oh iya. Oke, mungkin acara ini akan diambil alih oleh Grace dan juga Selin. Gak apa-apa. Alhamdulillah ada host baru nanti. Kalau gitu akhirnya pamit, Grace dan juga Selin pamit, sampai jumpa di podcast Cakap Sana Cakap Sini selanjutnya. Bye. Bye.